Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdillah S. SPDI MA, merupakan dosen pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dengan NIDN 0902028908. Tentunya yang pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang kita kenal dengan PDD UKTPT dalam rangka kegiatan sertifikasi dosen. Sebagai salah satu dosen pada perguruan tinggi Muhammadiyah, kami dituntut untuk melaksanakan catur dharma yang ada pada perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan al-Islam kemuhammadiyahan. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu catur dharma perguruan tinggi, yaitu dalam bidang pendidikan bagian pengajaran. Dan pada video kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi pendidikan bahasa Arab dengan menggunakan pendekatan satu, delivery, yaitu penyampaian materi pembelajaran. 2. Interaction, berupa berinteraksi dengan mahasiswa dalam bentuk forum diskusi. Dan yang ketiga adalah assessment, yaitu pemberian tugas dan kuis. Adapun identitas mata kuliah yang saya ajarkan pada program studi bahasa Arab yaitu mata kuliah Ulumul Quran dengan bobot 2 SKS dan kode mata kuliahnya B6201. Dan itu diajarkan pada semester 2 dan merupakan mata kuliah wajib. Dan mata kuliah ini itu semua prodi yang ada di Fakultas Agama Islam, mata kuliah Ulumul Quran itu diajarkan. Dan mata kuliah Ulumul Quran itu menjelaskan bagaimana kita mengetahui terkait tentang seluruh karakteristik yang terkait dengan Al-Quran, baik itu dari segi asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat, nasikh wal mansukhnya, atau makkiyah dan madaniyahnya, di mana ayat itu turun apakah periode Makkah atau periode Madinah, atau al-munasabahnya, keterkaitan antara ayat yang lain dengan yang lainnya, atau surah yang lain dengan surah yang lainnya, dan kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan itu semua nanti akan diajarkan pada materi pembelajaran mata kuliah Ulumul Quran. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 1, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Mahasiswa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Dan juga mahasiswa menginternalisasi wawasan dan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan. Di bagian CPL 2, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. CPL 3, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, bagaimana mahasiswa mengetahui pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama Islam yang rahmatan lil alamin. Dan adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mengenal objek kajian Ulumul Quran. Kemudian mahasiswa memahami dan mendalami Al-Quran dan hakikatnya. Mahasiswa meningkatkan kualitas wawasan intelektual tentang Al-Quran. Mahasiswa memiliki keterampilan menerjemahkan wawasan kepada prakteknya. Dan yang terakhir, mahasiswa memiliki keterampilan dalam menyampaikan Ulumul Quran. Dan sistem pembelajaran pada mata kuliah Ulumul Quran yaitu jumlah pertemuannya ada 16 pertemuan
baik secara daring ataupun luring. Dan beban waktu pembelajaran itu 2 SKS, diantaranya tatap muka 2 kali 50 menit, belajar mandiri 2 kali 60 menit, tugas terstruktur 2 kali 60 menit. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Media pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Ulumul Quran yaitu berupa dokumen, berupa video, berupa tugas, kemudian slide ya, materi dalam PPT, kemudian ada kuis dan juga melalui Google Meet atau Zoom, dan juga yang terakhir adalah WhatsApp group untuk memudahkan komunikasi dengan mahasiswa. Dan model pembelajarannya adalah ceramah, pemaparan materi oleh dosen kepada mahasiswa, kemudian berupa small group discussion ya, mahasiswa mendiskusikan masalah yang diberikan oleh dosen, kemudian adalah memberikan tugas mandiri ya kepada mahasiswa, dan yang terakhir adalah pemberian materi kepada mahasiswa sebelum bahan awal pembelajaran atau yang kita kenal dengan discovery learning. Dan pada mata kuliah Ulumul Quran ini saya mengambil referensi dari buku Ulumul Quran Praktis oleh Hafiz Abdul Rahman dan juga buku materi dasar kajian Ulumul Quran oleh Muhammad Fatwa Hamidan. Adapun sistem penilaian yang saya pakai yaitu ada beberapa aspek ya, penilaian. Ada dari aspek absensi yang mempunyai 10% proporsi, ada activity completion 5% dengan proporsi 5%, ada formative assessment berupa kuis, tugas makalah, tugas lainnya masing-masing 5% proporsi. Kemudian summative assessment yaitu tugas proyek 10%, UTS dengan proporsi 30% dan UAS dengan proporsi 30%. Itulah tadi deskripsi mata kuliah yang sempat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini merupakan video proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Ulumul Quran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khairin. Ustadz akan mengabsen terlebih dahulu ya. Kan sebagaimana yang kita paparkan di awal pertemuan. Jadi kita absen di awal biar nantinya kalau ada yang terlambat, nah tentunya ada nilai, ada apa namanya, catatan tersendiri bagi yang kedatangannya terlambat setelah dosennya hadir di kelas. Oke. Sriani Umar. Oke. Tuti Alawiyah. Ya. Asmaul Husna. Ewis Wahda Hasanah. Hamirah. Ya, insyaallah. Nur Atika Amelia. Oke. Sumayyah Latifah. Arini Rusyida. Ya. Oke. Nur Hikmah. Ya. Oke. Oke, jadi sekalian insyaallah pada hari ini kita akan membahas terkait tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ya, Makkiyah dan Madaniyah. Saya yakin hampir dari semua kita itu sudah pernah mendengarkan terkait tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ya. Ya. Dan ini mata kuliah ini atau materi ini itu ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang nasikh dan mansuh ya, yang mana ada ayat yang menghapus hukum ayat yang sebelumnya sudah lebih dulu turun. Nah, seperti itu. Dan itu nanti ada kaitannya mengapa para ulama itu mengkategorikan ada surah Makkiyah dan juga ada surah Madaniyah. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan nasikh dan mansuh. Oke, baik. Sebelum kita jelaskan apa definisi daripada Makkiyah dan Madaniyah. Maksudnya apa yang dimaksud dari
Makkiyah dan Madaniyah itu. Nah, coba adik-adik sekalian bawa mushaf. Coba dibuka di awal surah. Coba dibuka di awal surah. Awal surah terserah, surah Al-Fatihah atau surah Al-Baqarah. Biasanya ada tertulis di situ Makkiyah dan Madaniyah, ya. Contoh seperti di sini. Nah, ada sebenarnya tidak semua mushaf ya, tergantung cetakannya. Nah, di sini tertulis Madaniyah atau di sini tertulis Makkiyah. Nah, melihat seperti itu kira-kira ada yang bisa ditangkap dari pembahasan kita. Maksudnya apa itu Madaniyah dan apa itu surah Makkiyah? Sudah ada gambaran? Apa coba? Coba. Nah, ada yang bisa memberikan gambaran? Simple saja. Ya silakan. Sri Astuti. Ya. Ya. Ini ya kami bisa mendapat gambaran sedikit tentang perbedaan antara Madaniyah dan Makkiyah. Yang Makkiyah sendiri adalah surah atau ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kalau Madaniyah, kebalikan dari Makkiyah ini turun ketika Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah. Oke, itu gambaran yang sudah ada penggambarannya ketika melihat judulnya ini surah Ar-Ra'd dan di sini ada Makkiyah. Bisa jadi ini turun di Mekah, begitu ya. Ini surah Al-Imran. Bisa jadi ini turun di Madinah. Iya, oke. Sebenarnya perlu kita ketahui ya. Jadi Makkiyah dan Madaniyah itu tidak ada istilah ketika Nabi masih hidup. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan ini surah Makkiyah, ini surah Madaniyah. Tidak ada. Makkiyah dan Madaniyah itu nanti para ulama yang memberikan istilah dan mengkategorikan beberapa surah atau surah-surah tertentu bahwasanya ini Makkiyah dan ini Madaniyah. Nah, kita lihat di sini definisinya. Makkiyah adalah ayat atau surah yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah. Ya, itu Makkiyah. Jadi kalau ada ayat yang turun di Mekah ya, mau itu Nabi sudah hijrah atau Nabi sebelum hijrah, tapi surah itu turun di Mekah, maka disebut Makkiyah. Itu definisi yang lain ya. Ada juga yang mengatakan, jadi berarti kalau misalnya ayatnya atau surahnya turun di Madinah, berarti namanya Madaniyah. Nah, seperti itu. Jadi dia mengklasifikasikan itu tergantung tempat di mana turun. Ada yang mengklasifikasikan ibaratu khitab, ya, ibaratu khitab. Ya, tergantung orang yang diajak bicara, ya. Nah, maksudnya ayat itu turun kepada orang Mekah, ya, orang yang diajak bicara. Misalnya konteks ayat ini menceritakan tentang orang-orang Mekah, berarti ini ayat Makkiyah. Atau ayat ini menceritakan konteks keadaan orang-orang Madinah, berarti ini adalah Madaniyah. Nah, tapi sekali lagi ketika Nabi di Taif itu Nabi pernah berdakwah di Taif, dilempar, dikejar, dibilangi sihir dan lain sebagainya, kan ada ayat yang turun di situ dan tentunya kita tidak mengatakan bahwasanya itu ayat Taifiyah. Nah, dan yang terakhir, inilah yang banyak dipakai oleh para ulama, ibaratun nuzuliz zaman. Nuzuliz zaman. Jadi adalah tergantung atau terkait tentang periodisasi ya. Saya bahasakan adalah periodisasi ya. Saya bahkan periodisasi. Jadi ada periodisasi Mekah dan ada periodisasi Madinah ya. Jadi kan Nabi kan 23 tahun ya. 13 tahun itu di Mekah dan 10 tahun di Madinah ya, sampai beliau wafat. Ketika sudah hijrah di Madinah sampai beliau wafat. Nah, itu. Dan itu kalau yang bisa ya. Jadi setelah diklasifikasikan oleh para ulama, diberikan kategori, maka ada ciri-ciri tertentu. Ini surah Makkiyah, ini ayat surah Madaniyah, ini ayat Madaniyah. Itu dilihat dari apa? Biasanya kalau Makkiyah itu membahas tentang tauhid, akidah atau akhirat. Kemudian banyak membahas kisah-kisah para nabi dan umat sebelumnya. Ya, banyak membahas tentang kisah-kisah para nabi dan umat sebelumnya. Sebagaimana hukuman yang didapatkan oleh umat-umat sebelum Nabi, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW itu seperti umatnya Nabi Hud, Nabi Nuh yang diberikan banjir bandang, ya kan? Nabi Ad, ya, kaumnya Nabi Ad, ya, seperti itu. Makkiyah itu dimulai dengan fawatihus surah seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra Ha Mim dan semacamnya ya, seperti itu. Kecuali dua, Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan juga yang terakhir, karakteristik Makkiyah itu rata-rata ayatnya berawalan ya ayyuhan nas.
Karena kan yang dipanggil itu masih manusia, mereka belum beriman. Ya ayuhan nas u'budu, sembahlah Allah ya. Ayat yang berawalan ya ayuhan nas. Kecuali nanti kalau ada surah Madaniyah dan kebetulan di dalamnya ada ya ayuhan nas, berarti dia masuk kategori Madaniyah. Sekarang karakteristik Madaniyah. Itu ayatnya panjang-panjang ya. Ayatnya panjang-panjang dan membahas tentang ibadah. Jadi setelah menerima akidah, barulah mereka diajar tentang tata cara ibadah. Kan tidak mungkin mereka langsung disuruh beribadah, padahal mereka belum mau menerima agama Islam. Kalau misalnya di Makkah itu turunnya ayat. Jadi kebanyakan ayat di Madinah itu, ayat setelah Nabi hijrah, atau yang kita kenal dengan Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah, surah-surah Madaniyah, itu membahas tentang ibadah. Dan ayatnya itu berawalan, ya ayyuhalladzina amanu. Kan mereka sudah beriman ya. Orang-orang di Madinah kan memang sudah beriman ya, kaum Ansor ya, kaum Ansor dan orang-orang Muhajirin yang datang, yang hijrah ke Madinah. Jadi panggilannya itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa ya, kan seperti itu. Sampai sini paham? Oke, alhamdulillah ya. Kemudian tadi. Jadi kalau kita sudah memahami definisi Makkiyah, definisi Madaniyah, kemudian para ulama itu sudah mengkategorikan, sudah memperhatikan kira-kira mana saja dari 114 surah, mana saja kira-kira yang Makkiyah dan Madaniyah. Dan ternyata 28 surah itu Madaniyah, jadi lebih banyak yang Makkiyah. Berarti ada di sini antara Al-Maidah adalah Al-An'am dan yang hafal Quran. Antara Al-Maidah dan Al-Anfal, surah apa? Al-An'am dan Al-A'raf. Ya. Kemudian At-Taubah. At-Taubah ke Ar-Ra'd? Yunus, Yusuf, Hud. Insyaallah. Barakallahu fikunna. Oke. Tuh. Kemudian faedah mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Mengetahui hukum nasikh dan mansukh. Ya. Jadi ketika para ulama atau ada ustadz yang mengetahui bahwasanya ayat ini adalah Madaniyah, oh ayat ini Makkiyah. Jadi dia mengetahui, oh biasanya kan yang nasikh itu akan memansuh, maksudnya yang sebelumnya yang datang belakang akan memansuh atau menasih ayat yang terlebih dahulu udah turun, ya kan? Ayat yang belakangan turun tentunya akan menasih ayat yang terlebih dahulu turun. Ya, tidak mungkin yang belakang turun baru menasih yang datang setelahnya, tidak mungkin ya. Jadi yang awal, yang terakhir itu, yang akhir akan menghapus hukum yang datang di awal. Bagaimana kita misalnya di sekolah ya, peraturan yang biasanya dirubah pasti ketika ada perubahan dari peraturan pasti ada perubahan yang dihapus atau diubah ya. Jadi tentunya rata-rata ya, ayat-ayat Madaniyah itu akan memansuh atau menghapus ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah. Dari situlah setelah kita tahu Makkiyah dan Madaniyah, maka seorang ulama bisa menentukan sesuatu syariat, melakukan menyimpulkan sebuah syariat. Nah, misalnya contoh, ya, saya kasih contoh. Ada ayat dalam Al-Quran ya, ketika orang bertanya tentang khamar ya, ketika orang bertanya tentang khamar, apa sih hukumnya khamar? Kalau orang tidak tahu tentang Makkiyah dan Madaniyah atau nasih mansuh, maka ustaz tersebut akan mengatakan boleh. Loh, kok boleh Ustaz khamar? Ya, ada ayatnya di surah Al-Baqarah ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'ul linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Maka katakanlah dalam khamar itu ada kebaikan. Berarti kalau ada kebaikan berarti boleh. Nah, meskipun keburukannya lebih baik daripada kebaikannya. Jadi di ayat itu tidak ada perintah, tidak ada mengatakan bahwa khamar itu haram ya, tidak ada pelarangan. Allah cuma mengatakan ada pelarangan, apa sih, ada kebaikannya dan juga ada keburukannya. Tapi tentunya keburukannya atau mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Itu ayat yang pertama. Jadi khamar itu 3 kali tahapan ya, pelarangan khamar itu 3 kali tahapan. Kemudian ayat surah An-Nisa mengatakan
Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian mendekati sholat pada saat kalian lagi mabuk. Berarti yang mabuk itu adalah masih dipanggil orang beriman oleh Allah. Karena memang perlu kita ketahui, para sahabat itu sebelum datang Islam, bahkan setelah datang Islam awal-awal, khamar itu seperti ibarat air putih yang sering diminum. Ya, dan sering memang hobi mereka minum khamar. Ya. Bahkan setelah datang Islam, mereka masih minum khamar. Makanya Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mabuk dalam keadaan, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Jadi tadi di awal, di sebelumnya, ayat sebelumnya itu Allah belum melarang. Di sini Allah sudah mulai sedikit-sedikit ya, memberikan pembatasan. Nah, karena kan Allah menyuruh kita ini sholat 5 waktu. Jadi kapan dong kita kira-kira bisa minum ya? Kan kalau mabuk itu waktunya lama kalau orang mabuk ya. Dan antara duhur asar pendek di waktunya. Asar maghrib pendek waktunya. Maghrib isya. Jadi ketika para sahabat itu sudah mulai dibatasi untuk jangan mabuk kalau misalnya mau sholat, mereka sudah mulai mengurangi kebiasaan mereka minum khamar. Nah, akhirnya setelah mereka sudah mulai terbiasa sedikit-sedikit meninggalkan khamar, turunlah ayat yang terakhir surah Al-An'am. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amalis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian dan lain sebagainya itu merupakan pekerjaan syaitan. Fajtanibuhu. Nah, Allah katakan fajtanibuhu, sudah ada, jauhilah. Nah, sudah ada perintah ya, fajtanibuhu. Jauhilah. Jadi sudah disuruh jauh. Fajtanibuhu ya. Disebutkan itu adalah perbuatan syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dan kaidah dalam usul fikih itu kan menyebutkan al-asru fil amr haramun ya. Maksudnya wajib untuk dilaksanakan. Hukum asal perintah itu, Allah kan sini perintah ya. Perintah, maka wajib untuk dilaksanakan. Ya, itu. Jadi step-step. Kalau orang tidak tahu nasih mansuh, orang tidak tahu makiyah madaniyah, kalau ada ustaz tidak tahu, ketika dia dapat ayat, berarti boleh dong. Nah, dia tidak tahu cara menggali menggali syariat, menggali hukum dari suatu ayat. Jadi inilah hikmah daripada kita mengetahui makiyah dan madaniyah. Oke. Ya. Oke. Sampai itu pembahasan terakhir tadi ya terkait tentang makiyah dan madaniyah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya. Terkait tentang makiyah dan madaniyah tadi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silahkan Salmawati. Ya. Terkait yang tadi, sampaikan bahwa sebelum hijrah ke Madinah. Ya, Makkiyah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan Madaniyah ayat-ayat atau surah yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Oke, ya. Pertanyaan kami, ketika Rasulullah berhijrah di pertengahan berhijrah, apakah ada ayat yang turun ketika itu sementara Rasulullah berhijrah? Ya. Jadi meninggalkan Madinah, Ya. meninggalkan Makkah menuju Madinah. Ya. Jadi di pertengahan perjalanan itu apakah ada surat yang ada ayat yang turun kepada Rasulullah? Kalau misalnya ayat apa namanya Ustaz? Ya, klasifikasinya. Ya. Maksudnya dimasukkan di mana ini? Apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Oke. Baik. Pertanyaan yang bagus ya. Syukran jazakillah khairan. Jadi kan ya, Nabi kan hijrah ke antara Makkah Madinah itu kan 10 hari ya. Dan 10 hari itu pasti tidak mungkin Allah meninggalkan Nabi ya tanpa memberikan istilahnya memberikan ayat atau memberikan arahan dan lain sebagainya. Jadi kira-kira kalau misalnya ada ayat Ustaz ya yang turun antara ketika Nabi perjalanan dari Makkah ke Madinah, kan belum sudah meninggalkan Makkah, berarti sudah hijrah, tapi belum sampai di Madinah ya. Kira-kira ada ayat yang turun situ, kira-kira apa klasifikasi ayat tersebut ya. Ada ayat yang turun. Kan Nabi ketika bersama Abu Bakar ya di gua.
Ya, dan Abu Bakar itu sudah dalam ketakutan karena orang-orang kafir itu sudah hampir menemui Nabi ya. Dan situ mereka sudah lalu lalang di depan goa ya. Tapi kata Allah itu dalam firman-Nya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan takut. Maksudnya Rasul itu dalam Al-Qur'an itu berikan hiburan kepada Abu Bakar. Jangan khawatir Abu Bakar, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ketika Allah sudah bersama kita, insya Allah kita tidak akan bisa mendapatkan gangguan orang kafir. Nah, jadi para ulama mengatakan karena ada ayat itu. Nah, jadi sisa dilihat nanti kira-kira ayat itu dimasukkan ke surah mana. Dan lihatlah surah itu. Di dalam surah itu mayoritasnya ayatnya apa? Apakah Makkiyah atau Madaniyah? Ketika 90% atau 70% ayatnya Makkiyah, maka ayat itu dimasukkan ke dalam Makkiyah. Nah, seperti itu ya. Dan memang dalam satu surah itu tidak semua dalam satu surah itu ayatnya itu Makkiyah. Misalnya taruhlah misalnya surah Al-Baqarah. Di situ kan Madaniyah ya. Al-Baqarah itu Madaniyah. Masih ada beberapa persen, 10% ayat yang di dalam surah Al-Baqarah itu Makkiyah, turunnya sebelum Nabi hijrah. Tapi kenapa masuk dikatakan Madaniyah? Karena melebur ya kepada 90% tadi. 90% ayat yang turun setelah Nabi hijrah, artinya di Madinah. Ya. Dan Al-Baqarah ini dinamakan surah Madaniyah. Dan 10% ini meskipun turun di Makkiyah, tapi dia masuk ke dalam surah Al-Baqarah, maka masuklah dia kepada Madaniyah. Dan cara menentukan ayat itu kan kadang tidak turun satu surah ya, kadang turun ayat per ayat. Nah, dan Nabi lah yang mengatakan, misalnya ketika turun ayat, kata Nabi, simpan ayat ini di surah Al-Baqarah, simpan ayat ini di surah ini. Itu nanti ada pembahasannya terkait tentang surah-surah ya, tartibul Quran ya, penertiban surah dalam Al-Quran ya kan ada. Insyaallah nanti kita bahas itu. Dan itu ada masuk dalam sini ya, ada kata. Jadi semua pembahasan kita mulai daripada Makkiyah, Madaniyah, Nasi, Mansuh, tartibul Quran itu semua ada keterkaitannya. Oke, saya kira itu. Masya Allah, ada sekalian ya. Jadi begitulah kita sangat penting untuk mempelajari semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena Syahrul Ramadan alladzi di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi semua yang berkaitan dengan Al-Quran maka akan menjadi mulia di sisi Allah. Dan kalau kalian ingin menjadi mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mempelajarinya. Sebaik-baik ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling baik di antara kita, menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait tentang Asbabun nuzul ya. Dan tugas untuk adik-adik sekalian, usahakan di antara kalian ada satu materi atau satu jurnal atau satu artikel yang dibaca terkait dengan asbabun nuzul. Dan insyaallah pekan depan kita akan mendiskusikan apa yang kalian baca, atau saya random nanti tunjuk di antara kalian. Sudah baca artikel terkait asbabun nuzul? Coba dijelaskan secara singkat apa yang kamu dapat dari bacaan kamu itu ya. Itu tugas kalian. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam terkait tentang asbabun nuzul. Jadi saya ingin kalian berinovasi dulu, berkreatif sebagaimana saran daripada program kampus mengajar. Mahasiswa itu harus inovatif, kreatif, kemudian juga harus mencari sendiri dulu. Nah, barulah nanti kita petakan atau kita sempurnakan apa yang sudah kalian baca. Saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk keilmuan kita dan bisa kita aplikasikan. Dan kita semua nanti ini luarannya dianggap menjadi ustazah ya. Jadi harus ketika nanti ditanya, Ustazah ini Makkiyah dan Madaniyah kira-kira apa? Kok ada tulisannya di sini di Al-Quran Makkiyah? Itu insyaallah kalian bisa jelaskan sesuai apa yang kita jelaskan tadi. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangannya. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.